Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Hari ini hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Bagaimana keadaan anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang belum mandi? Ada. Semuanya sudah mandi? Ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi limpahan hidayah, inayah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi hari ini saya akan membahas tentang hadis tentang anak menyantuni anak yatim. Tentu kalian mungkin sudah tahu apa yang disebut dengan anak yatim. Mungkin ada yang tahu? Coba tunjuk tangan yang tahu. Ya, baik. Anak yang ditinggal ayahnya. Anak yang Ditinggalkan ayahnya. yang ayahnya Meninggal dunia ketika umur sebelum mencapai 15 tahun. anak tersebut mencapai 15 tahun. umurnya belum mencapai 15 tahun. Jadi yang disebut dengan anak yatim itu anak yang ayahnya meninggal dunia Ketika umur sebelum mencapai 15 tahun. anak itu umurnya belum mencapai 15 tahun. Misalkan ada anak umur lahir sekarang umur 2 tahun atau 3 tahun. Lalu ayahnya meninggal, maka anak tersebut disebut anak yatim. Nah, kalau misalkan sebaliknya ada ayahnya meninggal, pada saat itu anak sudah mencapai umurnya mencapai 16 atau 17 tahun. Maka anak tersebut disebut apa? Sudah tidak disebut yatim lagi. Karena apa? Umurnya sudah melebihi batas 15 tahun. Itu yang disebut dengan anak yatim. Ada lagi yang disebut dengan yatim piatu. Mungkin kalian ada yang tahu yang disebut dengan yatim piatu. Ya, yatim piatu. Yatim piatu itu adalah anak yang ayah dan ibunya meninggal dunia berumur sebelum mencapai 15 tahun. ketika anak tersebut belum mencapai umur 15 tahun. Umur 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun itu masih disebut dengan yatim piatu. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai umat muslim dianjurkan atau diperintahkan untuk menyayangi dan memelihara anak yatim. Jadi hadis ini menerangkan tentang menyayangi anak yatim. Nah, sekarang simak dulu hadisnya. Hadis ini diceritakan dari sahabat
Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu. Coba cermati dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Artinya dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan pelindung anak yatim ialah kelak akan masuk surga. Seperti ini, ya. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan telunjuk jari dan telunjuk tengah, dan telunjuk di antara keduanya digerakkan antara keduanya. Artinya apa? Ini menandakan siapapun yang mengurusi anak yatim ketika dia masih hidup di dunia, dia mengurusi anak yatim dan menyantuni anak yatim, maka kedudukannya nanti di akhirat dia akan masuk surga, maka surganya berdekatan dengan Rasulullah seperti dekatnya telunjuk tengah dengan sebelahnya. Maka dengan memelihara dan menyayangi anak yatim, kita bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara memberi makan, atau memberi pakaian, baju, apalagi kopiah atau kerudung atau apa saja yang bisa dia pakai untuk kebutuhannya sehari-hari. Juga bisa memberi biaya pendidikan sehingga dia bisa bersekolah seperti kayaknya kalian saat ini. Maka dari itu, memelihara dan menyayangi anak yatim bukanlah merupakan hal yang mudah dan ringan. Orang yang dapat memelihara dan menyayangi anak yatim merupakan orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengurus anak yatim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diibaratkan telunjuk jari tengah yang dekat dengan jari sebelahnya. Artinya kedudukan orang yang mengurus anak yatim itu nanti surganya dekat dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat muslim juga mengajarkan, artinya kita ini senantiasa berbuat baik kepada anak yatim, tidak menghardik, tidak mengejek dan lain sebagainya. Maka secara garis besar kedudukan atau kandungan dari hadis tersebut, hadis menyayangi anak yatim adalah ada 3 poin. Yang pertama, tentu kita ketahui
kita sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Jadi itu poin yang pertama. Jadi segeralah kalau misalkan ada anak yatim itu dibantu, disantuni dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita dilarang untuk menyakiti, menghardik atau mencaci maki anak ya, tidak boleh. Kita dilarang. Umat Islam dilarang menghardik, mencaci maki, tidak boleh. Jadi anak yatim itu harus dan keharusan bagi umat Islam, harus diayomi, harus di bagaimanapun anak tersebut, sehingga tidak bisa anak tersebut tidak akan terlantar. Menginjak ke poin yang ketiga ialah sebagai kita umat Islam, haruslah kita bersikap baik kepada anak yatim. Mengapa? Maka seorang yang sudah memelihara, menyantuni, mengayomi anak yatim, maka balasannya bagi orang tersebut nanti akan dibalas dengan surga. Jadi kita kan mungkin ada di antara teman-teman kita ada yang yatim, maka itu bagaimana sikap kita terhadap anak tersebut. Kita ada 3 poin tadi yang dijelaskan, bahwa yang pertama harus diperintahkan untuk menyayangi dan menyantuni. Kalau misalkan ada di antara kita, di antara kalian, kebetulan saat ini misalkan yatim, maka ayo bantu. Ya bantu semampunya, seadanya. Tidak boleh kita misalkan menyantuni nanti kita kewalahan. Jadi sewajarnya lah, semampunya. Terus yang kedua kan kita poin yang ketiga, yang kedua adalah dilarang. Kita kan kalian ada teman yang masih kebetulan ya yatim, maka itu dilarang untuk disakiti, dihardik, terus dicaci maki, tidak boleh. Ya, ada di antara kalian itu kebetulan misalkan sekarang kebetulan ya yatim, jadi tidak boleh dihardik, dicaci maki, tidak boleh. Yang ketiga ialah bersikap baik terhadap anak yatim. Bersikap baik bagaimana? Ya, seperti yang saya jelaskan sejak tadi. Bagaimanapun kita harus berusaha bagaimana kita bisa melaksanakan hadis tersebut, kandungan daripada hadis tersebut, maka kita insya Allah akan mendapat pahala. Jadi menyantuni anak yatim, mengayomi anak yatim, kita akan insya Allah mendapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita mencaci maki, menghardik, maka kita akan dibalas dengan apa? Neraka. Karena kita mencaci maki anak yatim, menelantarkan anak yatim. Maka mungkin yang terakhir, hukumnya daripada menyantuni atau menyayangi anak yatim itu adalah fardu
fardu kifayah. Mungkin ada yang tahu apa yang disebut dengan fardu kifayah? Ialah apabila sudah ada yang mengurus anak yatim, maka otomatis orang lain yang tidak melaksanakan itu tidak berdosa. Dan apabila seluruh umat Islam itu tidak melaksanakan, misalkan ada anak yatim, semuanya tidak ada yang mengurus. Di sisi tetangga, dari saudara, dari siapapun tidak ada yang mengurus, maka semua umat Islam itu akan berdosa karena tidak ada satupun yang melaksanakan atau menyantuni anak yatim yang terlantar tadi. Jadi mungkin di sini dulu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya telah tularkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Mungkin di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada salah, ada keliru, maka saya sebagai manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya, dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.